Perkenalkan, nama saya Vega Bunga dari NIM 2251027. Di sini saya berperan sebagai perawat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Salmawi Wardani dengan NIM 2251029. Saya sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Edgar Nana Ardi dengan NIM 2251024. Saya sebagai kepala ruangan. Halo semua, perkenalkan saya Titia Bina Alita, NIM saya 2251026. Di sini saya berperan sebagai dokter. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Bilarania Isyahra dari NIM 2251025. Saya di sini sebagai keluarga pasien. Aduh, makanya kamu itu kalau makan jangan sembarangan, jangan yang pedes-pedes. Lihat tuh, perutmu jadi sakit kan, kamu tadi keuangan juga. Ayo kita periksa ke dokter dulu. Ini antriannya nomor 29, masih lama. Setelah nomor antrian dipanggil, pasien menuju ruang pendaftaran. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak mau periksa, ini nomor antriannya. Isi biodatanya dulu ya Bu. Pasiennya atas nama siapa? Alicia, Umur berapa? 18 tahun. Keluhannya apa Bu? Keluhannya itu mual, terus pusing, perutnya sakit. Silakan ditunggu sebentar, nanti dipanggil atas namanya. Halo teman-teman sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Bina. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyembuhan diabetes. Nah, kira-kira siapa nih kalian yang sering banget makan manis-manis? Ayo hati-hati loh ya. Apalagi di masa sekarang banyak sekali anak muda yang sudah terkena diabetes. Jadi kalian harus hati-hati dalam memilih makanan dan bijaklah dalam memilih makanan atau minuman di masa sekarang. Karena tidak banyak Permisi dok, ini adik saya mau periksa. Oh iya, silakan dulu. Kalian juga harus hati-hati ya teman-teman dalam memilih makanan seperti itu. Jadi sekian edukasi dari saya. Besok kita ketemu lagi. Lusa. Dok, ini adik saya sudah kesakitan. Kenapa nggak cepat-cepat diperiksa? Iya, sebentar ya bisa. Sakit dok. Ini saya sedang mengedukasi teman-teman. Sabar dulu sebentar, nanti saya cek kok. Jadi begitu aja ya teman-teman dari Dokter Brina. Kita ketemu lagi besok. Dok, nyawa adik saya lebih penting dok daripada urusan dokter itu yang nggak seberapa. Tapi ini juga penting Bu, ini tuh mengangkat citra dari klinik ini. Karena saya juga sudah mengedukasi teman-teman yang ada di media sosial. Jadi sebentar ya Bu, sabar dulu, saya cek kok. Ya kan teman-teman, jadi kita akhiri edukasi Gimana sih dok? Ini adik saya sudah kesakitan. Ya Bu. Permisi dok, mohon pasiennya direspon dahulu ya, karena sudah kesakitan dan mohon segera diperiksa. Dan ini untuk tekanan darahnya belum diperiksa. Ya, Ini untuk data pasiennya dok. ya nanti saya isi. Itu dulu ya teman-teman. Pasiennya sama Alicia ya. Ya dok. Ya, keluhannya apa? Mual-mual dok dari kemarin. Semua ada atau Tidak. ada ya? Ada riwayat makan kemarin? Enggak dok. Tidak ada ya. Apa yang dirasakan? Mual sama pusing kepalanya. Cuma itu saja ya. Terus itu dok sama perutnya sakit. Nah, kalau mama bisa Bu, perutnya juga pasti Bu sakit. Coba tidur dulu nanti saya periksa. Nanti saya periksa dulu Mbak. Baik dok. Bisa berbaring dulu ya Mbak. Permisi ya Mbak. Baik dok.
Dok, tolong utamakan pasien dulu. Puskesmas itu emang bagus, tapi kemanusiaan itu harus tidak ada duanya. Saya bisa melakukan apa saja dengan bersamaan. Ini juga penting. Tapi saya juga tetap memeriksa pasiennya kok. Saya kira adik saya datang di sini untuk diperiksa, ternyata tidak. Dokter itu lebih memilih notifikasinya yang nggak berguna itu. Sudah langsung saya kasih resep obatnya, nanti tinggal ditulis di apotek ya. Loh dok, ini beneran adik saya udah diperiksa. Saya dokter, saya tahu apa yang saya lakukan. Kalau begitu seharusnya dokter itu ngelakuin dengan penuh tanggung jawab dong, jangan mainan HP terus kayak gitu. Dok, kita itu disumpah untuk mengutamakan keselamatan pasien dan kemanusiaan. Jangan terlalu idealisme begitulah. Tapi tanpa idealisme, profesi ini juga rutinitas kosong, Dok. Aduh, masa periksa harus menunggu baterai habis? Aduh, tapi kan kita Tadi apa ini? Tidak lagi jualan pasien lain. pemeriksaan sudah Pak karena penggunaan HP. Maaf Pak, saya kan cuma sebentar. Sebentar, tapi pasien nyaman ruangannya. Di sini juga sebagai pasien, Dok, bukan sebagai pemerhatian. Saya minta maaf, saya lupa proyek kecil ini bisa membuat saya abai pada hal yang besar. Minta maaf boleh, tapi harus disadari. Terima kasih telah mengingatkan saya. Baik, mari kita lakukan pemeriksaan lagi dari awal. Saya minta maaf karena perilaku tadi saya kurang profesional dalam bekerja. Pasien ini tolong dicek tekanan darahnya dulu, Dok. Baik, mari kita periksa secara menyeluruh. Baik, tadi sudah saya periksa. Kalau dilihat dari gejalanya, Mbak terkena diare karena keracunan. Jadi nanti saya berikan obat kalau tidak terus di apotek untuk selanjutnya jika masih merasa gejala-gejala yang sama bisa kembali ke sini lagi ya Mbak. Baik dok. Ya, sekali lagi saya minta maaf karena perilaku saya memang profesional ya Mbak. Terima kasih ya dok. Ayo kita ambil resep dulu. Baik, ini tidak ada lagi untuk obat. Tidak dok. Ini sudah saya resepkan obat untuk obat antibiotiknya dihabiskan ya. Ini sudah ditulis di apotek. Terima kasih. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Terima kasih dok. Ya, mari. Terima kasih dok. Permisi, Dok. Ya, Ibu saya mau meminta waktunya sebentar. Baik, saya akan ke ruangannya. Mari. Oke dok. Misi, Mbak. Sudah tahu tujuan dokter ke sini untuk apa? Saya paham Mbak, saya mengerti. Saya minta maaf atas kejadian tadi. Saya nggak mau ya ini terulang kembali. Baik Pak. Saya menyadari kesalahan saya tadi. Saya minta maaf dan saya akan lebih bijak lagi dalam bekerja. Dokter itu sekolahnya mahal. Apalagi tadi pasien itu cuma ingin memeriksa yang ringan-ringannya saja. Tapi kenapa dokter seenaknya untuk pasien itu tadi? Itu pasien dengan nyawa, itu juga manusia. Iya Pak, saya paham. Saya menyesali perbuatan saya. Saya nggak mau ini yang terakhir. Untuk kedepannya saya nggak mau lagi mendapatkan informasi yang sama halnya seperti ini. Paham? Paham Pak. Saya minta maaf. Yaudah, kembali ke ruangan, jangan mengulangi lagi. Baik Pak, mari Pak. Terima kasih. Mari Pak. Sama-sama. Pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cuplikan kali ini yaitu ada pada sila Pancasila yang kedua. Yang kedua itu adalah bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang itu harus peduli kepada semua masyarakat ataupun orang-orang yang kita sayangi ataupun dekati. Untuk
sila yang kedua ini yaitu kemanusiaan. Semua orang itu wajib dibantu, semua orang itu tidak bisa dibeda-bedakan. Untuk moral yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini ditujukan kepada jabatan-jabatan tertinggi, dokter, perawat, ataupun pasien itu sama saja. Semuanya wajib dibantu, semuanya wajib membutuhkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. I'm the man who can't be moved. 'Cause if one day you wake up and